Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Puluhan karyawan perusahaan tambang di Kabupaten Berau diduga keracunan makanan. Pengundian nomor urut pasangan wali kota Bupati Sekalimantan Timur pada Pilkada 2024 berlangsung serentak. Polisi Balikpapan terus memantapkan persiapan pengamanan pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Inilah di antara karyawan perusahaan batubara PT Sumber Mitra Jaya atau SMJ yang diduga keracunan. Hingga Senin siang, para karyawan ini masih dirawat di Rumah Sakit Dr. Abdul Rifai, Tanjung Redep, Berau. Humas rumah sakit menyatakan jumlah pasien yang diduga keracunan ini awalnya berjumlah 72 orang. Dari jumlah tersebut yang masih menjalani perawatan hingga Senin siang sebanyak 6 pasien. Disebutkan para karyawan ini masuk ke instalasi gawat darurat sejak 20 September 2024 lalu. Keluhan dari para pasien ini umumnya sakit kepala dan mual. Tunggu di sana aja, Le. Di sana aja. Sudah menerima sekitar 72 pasien yang datang ke UGD dengan kondisi keluhan sakit kepala, muntah, kemudian BAB terus menerus dan juga lemas. Dari 70 tadi ada sekitar 6 orang yang dirawat dan salah satunya ada di ruang Pratai, ruangan Edu Luis dan juga di ruangan lain di Dahlia. Nah, untuk pasien-pasien ini juga sedang mendapatkan perawatan dari tim medis di RSUD Dr. Abdul Rifai dan kondisinya alhamdulillah membaik. Dari 72 karyawan yang mendapatkan pertolongan medis itu, 1 orang dinyatakan meninggal. Pihak rumah sakit masih melakukan visum terkait sebab kematiannya. Perkara ini kini ditangani pihak kepolisian. Niko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Untuk api semakin Kebakaran rumah yang direkam oleh warga ini berlangsung di Jalan Dayak Modang, Kelurahan Sempaja Selatan, Samarinda Utara, Senin siang. Petugas dan relawan yang tiba di lokasi kejadian sempat kesulitan masuk ke dalam rumah karena terkunci, sedangkan penghuninya tengah bepergian. Warga menyatakan awalnya hanya melihat asap kecil dari bagian belakang bangunan. Belakangan, kepulan asap tersebut kian bertambah dan menebal hingga membuat warga panik. Untuk memadamkan kobaran, petugas Disdamkar mengerahkan armada dari 2 posko, yakni Posko 2 dan 3. Jumlah ini semakin bertambah dengan dukungan dari sejumlah relawan damkar. Dari pasar kan tiba-tiba situ sudah ada asap kecil aja pada awalnya itu. Asapnya di mana ini, Pak? Dari dapur. Dari dapur ya? Dapur. Dan dapur ya? Hah? Ada suara-suara aneh ledakan. Saya dari pasar jadi nggak tahu. Tahu-tahu ada asap itu aja? Nah, Setelah itu, Pak? Setelah itu ya dari dapur itu sebentar aja langsung besar apinya. Cepat kan? Kondisi rumah, Pak? Kosong. Kosong ya? Kosong. Dan Jadi kita turunkan 2 pos. Posko 3 bantuan punya wilayah, Posko 2 3 unit yang berangkat. ada berapa rumah yang terbakar, Pak? 1 rumah. Informasinya kalau kelihatan dari penyebabnya konsleting listrik dari plafon. Musibah ini tak menelan korban jiwa dan penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Dugaan sementara kebakaran disebabkan korsleting listrik. Iswanto melaporkan dari Samarinda.
Kebakaran lahan yang terekam kamera ponsel warga ini terjadi di Jalan Tol Balikpapan Samarinda, tepat di kilometer 88 pintu masuk Tol Palaran, Senin siang. Untuk memadamkan kobaran, BPBD dengan dibantu damkar dan relawan bergerak cepat. Ini dilakukan agar pengendara yang melintas di jalan tol tidak terganggu pandangannya oleh kepulan asap. Luas areal yang terbakar lebih dari 9.000 meter dan bentuknya memanjang di sisi kiri jalan tol arah Samarinda, Balikpapan. Hari ini 65 lahan di kilo 88.200 yang mendekati pintu tol Palaran ya. Setengah 12 tadi kejadiannya, tapi sekitar 2 jam bisa dipadamkan karena dari Posko 6, dari BPD, kemudian relawan Kota Samarinda termasuk pengelola jalan tol juga ikut membantu pemadaman. Untuk luasan sendiri kalau dilihat seperti apa Pak? Ya kurang lebihnya sekitar 30 kali 300 kurang lebih 9 ribuan lah ya kurang lebihnya, karena memang memanjang di pinggir jalan tol ini, itu asapnya pasti akan mengganggu pengguna lalu lintas kalau tidak segera diselesaikan. Upaya dan kerja keras petugas bersama relawan membuahkan hasil. Petugas juga menghimbau warga agar tidak membakar atau membuang puntung rokok yang bisa memicu kebakaran. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Laporan dulu Ketua. Sejumlah pekerja harus bekerja cepat untuk mengeluarkan muatan berupa air mineral dan tepung dari mobil box yang terguling di Jalan Sinarmas Land Boulevard Balikpapan Utara Senin siang. Kerja cepat ini dilakukan agar mobil tersebut bisa segera dipindahkan dan tidak mengganggu arus lalu lintas. Polisi memastikan peristiwa ini tidak menelan korban jiwa. Sementara sopir mobil mengaku dalam perjalanan dari kilometer 7 menuju pertokoan di Boulevard untuk mengantarkan pesanan. Tiba di lokasi kejadian, mobilnya tiba-tiba oleng dan terguling. Enggak, bannya kenapa? Nggak apa-apa, oleng aja. Oh, oleng. Oleng kemana? Oleng ke kiri ke kanan? Ini. Kiri. Menghindari apa? Anu kan keangkat bannya kan. Oh, tangkat bannya. Menghindari apa? Nah, Nggak, oleng aja. Bang, ada korban jiwa, Bang? Nggak ada Bang. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi gimana Bang kelanjutannya, Bang? Ini nanti kita tanyakan keterangan dulu Pak, kronologisnya seperti apa, nanti biar dijelaskan dari pihak berwajib. Usai memindahkan muatannya, mobil tersebut didirikan secara beramai-ramai. Ini dilakukan agar mobil tersebut bisa segera dipindahkan dari lokasi tersebut. Amir Hamzah dan Rusla melaporkan dari Balikpapan.